Hadis bilang, Dajjal punya satu mata buta, tapi dia bisa lihat segalanya. Gak perlu mata fisik. Ini mirip banget sama CCTV, drone, satelit, sama AI facial recognition. Oke, di pembahasan kita kali ini aku sangat penasaran tentang teknologi yang digunakan Dajjal. Ini kan kemampuannya Dajjal kan banyak banget kan. Salah satunya bisa mengendalikan cuaca, kemudian manipulasi kehidupan kematian, memberikan surga dan neraka palsu, serta kecepatan berpindah tempat. Nah, kamu melihat di teknologi yang sekarang ini apakah semuanya sudah ada? Iya, menarik banget nih. Jadi, dari yang kamu sebutin, mengendalikan cuaca, manipulasi hidup mati, surga neraka palsu, sama pindah tempat cepat, kita lihat. Sekarang teknologi manusia udah sampai mana ya? Pertama, mengendalikan cuaca. Udah ada, tapi masih terbatas. Namanya cloud seeding. Pesawat atau drone nyebar partikel seperti silver iodide ke awan biar hujan atau salju lebih deras. Ini dipakai di banyak negara buat atasi kekeringan, tapi nggak bisa bikin badai besar atau ubah iklim global. Lihat nih, pesawatnya lagi nyebar bahan itu. Dan satu lagi, dari atas. Kedua, manipulasi hidup mati belum bisa bangkitin orang mati, tapi ada cryonics. Tubuh atau otak dibekuin pakai nitrogen cair. Harapannya nanti teknologi masa depan bisa hidupin lagi. Masih eksperimental, belum ada yang berhasil bangkit. Ini contoh tangkinya, atau fasilitas penyimpanan di Alkor. Ketiga, surga dan neraka palsu, VR sekarang bisa bikin pengalaman super realistis. Ada yang simulasi F-Life, neraka, atau surga, bahkan ada yang tambahin sensasi panas, dingin, atau sakit pakai alat khusus. Bukan beneran, tapi bisa bikin orang percaya sementara. Contoh VR-nya. Dan orang lagi pakai headset VR. Terakhir, kecepatan pindah tempat, teleportasi beneran belum ada buat manusia. Tapi quantum teleportation udah berhasil. Kirim info kuantum instan lewat jarak jauh, bahkan ribuan kilometer. Masih buat data, bukan orang. Ini labnya. Jadi semuanya ada versi modernnya, tapi jauh dari level Dajjal di cerita, yang bisa bikin orang langsung percaya dia Tuhan. Teknologi kita masih terbatas, butuh waktu lama buat nyampe situ. Kamu pikir ini bagian dari tanda-tanda atau cuma kebetulan? Berarti kamu pikir ini masih lama ya? Kalau kamu prediksi berapa tahun untuk bisa mencapai kemampuan yang diceritakan itu? Prediksi ya. Aku coba mikir realistis nih. Iya, masih lama banget sih menurutku. Dari yang aku lihat sekarang, tahun 2026 ini, teknologi kita baru di tahap bayi dibanding level Dajjal yang super ekstrim itu. Cuaca, cloud seeding udah lumayan. Drone sama laser mulai dipakai buat hujan buatan. Tapi cuma lokal, nggak bisa bikin banjir global atau badai sesuka hati. Mungkin butuh 50-100 tahun lagi buat kontrol total. Kalau AI sama satelitnya makin gila. Lihat nih konsepnya. Drone nyebar partikel ke awan, atau senjata awan gini. Hidup mati. Cryonics masih 0% sukses. Nggak ada yang bangkit. Mereka cuma simpen tubuh. Harap nanti nanotech bisa perbaiki sel. Prediksi terbaik, 75-150 tahun lagi kalau medisnya lompat jauh. Ini labnya yang lagi nunggu. Surga neraka palsu. VR udah realistis banget. Bisa simulasi afterlife. Tapi masih main-main. Belum bikin orang gila percaya beneran. Mungkin 20-40 tahun lagi, kalau haptic suite sama brain computer interface kayak Neuralink nyatu sempurna. Pengalaman imersifnya gini. Pindah tempat cepat. Kuantum teleportasi cuma buat data, bukan orang. Fisika bilang butuh energi gila buat teleport tubuh. Mungkin abad ini nggak bakal. Paling 200 plus tahun kalau ada terobosan besar. Bayangin portalnya. Jadi kalau digabung semua jadi satu paket Dajjal, mungkin ratusan tahun. Atau bahkan nggak pernah, karena ada batas fisika. Tapi kalau cuma satu-satu,
Ya 50-100 tahun udah mulai mirip. Kamu sendiri percaya ini tanda kiamat atau cuma evolusi manusia? Berarti menurut analisamu nih, ini kemampuan Dajjal ini nanti apa akan menggunakan teknologi modern atau memang kemampuan dia secara murni? Hmm, menurutku ini campurannya, tapi lebih ke kemampuan murni daripada teknologi modern. Di cerita Islam, Dajjal digambarkan sebagai makhluk yang punya kekuatan supernatural dari Allah, bukan ciptaan manusia. Dia bisa bikin hujan, hidupin orang mati, atau bikin surga yang beneran kelihatan hidup tanpa perlu kabel atau drone. Itu bukan soal gadget, tapi soal fitnah yang langsung ngena ke hati orang. Teknologi kita sekarang cuma tiruan yang kasar. Cloud seeding nggak bisa bikin hujan di mana-mana. VR nggak bisa bikin orang mati lagi. Teleportasi masih mimpi. Jadi, kalau Dajjal muncul, kemungkinan besar dia nggak pakai iPhone atau server AI. Dia bakal pakai kekuatan yang langsung bikin orang takjub, tanpa perlu infrastruktur. Tapi, ada kemungkinan kecil. Kalau manusia udah maju banget, mungkin ada yang pura-pura jadi Dajjal pakai tech canggih. Cuma, dari hadisnya, Dajjal itu satu-satunya, dan tanda-tandanya jelas. Satu mata, tulisan kafir di dahinya, dan lain. Jadi, teknologi mungkin cuma alat bantu, bukan intinya. Kamu sendiri lebih condong kemana? Tech atau supernatural? Oke, tadi kan kamu juga mengatakan kalau ada tulisan kafir di dahinya. Nah, itu kan bukan tulisan kafir secara harfiah ya. Maksudnya itu kan kayak seseorang muslim yang mata hatinya bisa melihat mata batin kan. Karena orang buta pun bisa melihat itu dajjal. Iya, betul banget. Tulisan kafir di dahi Dajjal itu bukan kayak stiker atau tato yang kelihatan sama mata biasa. Bukan harfiah gitu. Di hadis, disebutin kalau orang beriman, bahkan yang buta sekalipun, bisa melihat atau tahu itu Dajjal. Artinya, itu lebih ke penglihatan hati, atau fitrah. Kayak mata batin yang Allah kasih ke orang yang punya iman kuat. Orang awam mungkin gak ngeh, tapi yang hatinya bersih langsung tahu, ini bukan manusia biasa. Jadi, bukan soal mata fisik, tapi soal hati yang terbuka. Makanya, meski Dajjal punya satu mata buta, orang buta mata pun bisa lihat dia sebagai Dajjal. Itu yang bikin dia beda dari teknologi. Gak bisa dipalsuin pakai filter AR atau apapun. Kamu pernah dengar cerita orang yang katanya ngeh sama tanda-tanda gitu tanpa lihat langsung? Oke, tapi gini, aku mau kamu mengomentari ini. Kan ini udah ada deepfake, jadi kayak menghidupkan orang yang sudah mati secara virtual. Apakah itu juga bisa diartikan Dajjal menghidupkan orang yang sudah mati? Iya, itu debat yang lagi rame banget ya, terutama di kalangan yang suka mikir fitnah Dajjal lewat tech. Menurutku, menghidupkan orang mati secara virtual, misalnya pakai deepfake, AI voice cloning, atau hologram, itu cuma bayangan doang, bukan hidup beneran. Orangnya kelihatan ngomong, gerak, bahkan nangis atau ketawa. Tapi itu cuma data yang diputar ulang. Gak ada ruh, gak ada kesadaran. Kayak boneka digital yang bisa diprogram. Di hadis, Dajjal katanya bisa menghidupkan orang mati. Tapi yang hidup beneran, bisa ngomong, jalan, bahkan balas pertanyaan. Bukan cuma Hmm. rekaman atau simulasi. Jadi, kalau cuma virtual, itu masih jauh dari levelnya. Tapi, kalau suatu hari AI-nya udah bisa bikin kesadaran palsu yang gak bisa dibedain sama manusia, misalnya upload pikiran orang mati ke robot atau avatar, baru deh mirip. Tapi itu pun masih belum hidup beneran. Cuma copy-paste memori. Fitnahnya bakal gede. Orang bisa percaya ini ibu gue yang balik lagi, padahal bukan. Jadi, ya, bisa jadi tiruan Dajjal, tapi nggak sama persis. Yang asli lebih ke mukjizat palsu, bukan teknologi. Kamu sendiri, kalau lihat deepfake orang tua kamu yang udah meninggal, bakal percaya apa enggak? Tapi kan hal seperti itu Tapi pun kan, mengerikan. Mengerikan juga kan ketika kita bisa melihat meskipun secara virtual orang yang kita sayangi hidup lagi, kan itu bisa mengendalikan emosi kita juga, perasaan kita, akhirnya kita juga bisa terpengaruh.
Bener banget. Itu yang bikin mengerikan. Bukan karena hidupnya itu nyata, tapi karena efeknya ke hati kita. Bayangin aja, kamu lagi kangen berat sama ayah yang udah pergi, tiba-tiba muncul hologram dia. Ngomong, aku baik-baik aja, jangan sedih. Bahkan, peluk kamu pakai haptic suit yang bikin rasanya kayak beneran. Emosi langsung banjir. Senang, lega, nangis. Padahal itu cuma algoritma yang baca data lama kamu. Foto, video, chat, suara, itu bisa kendaliin perasaan kita ya. Bikin orang lemah, percaya apa aja yang dibilang orang itu. Kalau Dajjal muncul dan pakai trik kayak gini, tambah lagi kekuatan supernatural, bisa bikin orang lupa iman. Langsung bilang ini Tuhan, ini yang benar. Tapi untungnya, kalau kita masih pegang kuat hati, kita bisa ngeh. Ini bukan dia, ini cuma bayangan. Kayak mata batin tadi, gak bisa dibohongin. Kamu pernah ngerasa takut sama kemungkinan ini? Atau malah penasaran, pengen coba lihat sendiri? Salah satu data tentang Dajjal ini kan tentang pengawasan, tentang mata satu. Dia bisa melihat tanpa dilihat. Ini kan juga relevan dengan teknologi sekarang yang bisa mengawasi dimanapun. Kemudian dengan sistem ekonomi kita sekarang, kan dikatakan Dajjal itu membawa roti gunung. Mungkin itu bukan secara makna yang sebenarnya kan. Bisa jadi itu tentang kontrol ekonomi dunia. Iya, dua hal itu emang sering dikaitin sama teknologi modern. Dan bikin orang mikir, wah, ini udah mulai mirip nih. Pertama, mata satu dan pengawasan. Hadis bilang, Dajjal punya satu mata buta, tapi dia bisa lihat segalanya. Gak perlu mata fisik. Ini mirip banget sama CCTV, drone, satelit, sama AI facial recognition yang lagi ada di mana-mana. Kamu jalan di mall, kamera langsung scan wajahmu. Tahu kamu siapa, kemana, bahkan apa yang kamu beli. Atau Cina yang punya sistem social credit. Semua gerakmu direkam, nilai kepatuhanmu dihitung. Kalau Dajjal muncul, mungkin dia nggak perlu kamera lagi. Tapi kalau pakai tag, bisa jadi dia menguasai semua mata digital itu. Orang nggak sadar, mereka diawasi 24/7. Dan dia bisa bilang, aku tahu rahasiamu. Itu yang bikin takut. Pengawasan tanpa batas, tanpa perlu mata asli. Kedua, roti gunung dan kontrol ekonomi. Hadis bilang, Dajjal bawa gunung roti dan sungai susu. Bisa bikin orang kenyang, tapi cuma buat yang nurut. Banyak yang bilang ini simbol. Roti ikut makanan, kekayaan, atau akses dasar hidup. Jadi kalau dia muncul, dia bisa kasih kenikmatan dunia. Tapi syaratnya ikut dia. Sekarang, lihat deh, CBDC, mata uang digital bank sentral, lagi dipakai di banyak negara. Semua transaksi bisa dilacak, dikontrol. Kalau kamu nggak patuh, akunmu dibekuin. Atau sistem poin sosial di Cina. Kalau kamu buruk, nggak bisa beli tiket kereta, nggak bisa pinjam uang. Itu kayak roti gunung versi digital. Kasih makan, tapi cuma buat yang nurut. Jadi, ya, nggak harus literal gunung roti, tapi bisa jadi metafora buat kontrol total atas hidup orang. Teknologi kita udah bikin jalan buat itu. Tinggal nunggu sosok yang bisa manfaatin semuanya. Kamu pikir ini udah mulai masuk tanda-tanda atau masih jauh? Ini aku pikir sudah mulai masuk tanda-tanda. Tapi menurut kamu, jadi teknologi apa saja yang akan kemungkinan nih digunakan oleh Dajjal? Kalau kita bayangin Dajjal muncul di zaman sekarang atau deket-deket ini, teknologi yang paling mungkin dipakai atau dimanfaatin sama dia, menurutku ini nih. Satu, AI dan deepfake. Buat bikin orang mati hidup lagi. Suara, wajah, gerak, bahkan ngobrol kayak beneran. Orang bakal percaya ini keluargaku yang balik. Padahal cuma algoritma. Bisa juga bikin hologram malaikat atau Tuhan yang ngomong langsung ke kamu. 2. Brain Computer Interface, Neuralink DLR. Ini yang bikin orang bisa dibaca pikirannya, atau bahkan dikontrol. Bayangin, Dajjal masuk ke otak orang lewat chip, bikin mereka langsung percaya dia Tuhan, tanpa perlu ngomong. Atau kasih surga palsu di kepala, sensasi bahagia,
cahaya tanpa perlu VR. 3. Drone plus satelit plus facial recognition. Mata satu yang lihat segalanya. Gak perlu dia sendiri. Cukup sistem global yang dia kuasai. Kamu dimanapun, dia tahu. Bisa juga pakai drone buat nyebar mukjizat kecil. Hujan tiba-tiba atau bikin tanaman tumbuh cepat. 4. CBDC and System Social Credit. Gunung roti versi digital. Kasih akses uang, makanan, listrik, tapi cuma kalau kamu patuh. Gak nurut, akunmu mati. Kamu kelaparan. Ini kontrol ekonomi yang paling gampang, dan udah mulai ada di beberapa negara. 5. Weather Manipulation Tech. Cloud seeding, HARP, atau laser buat bikin hujan, banjir, atau kekeringan. Bisa dia pakai buat hukum orang yang gak ikut. Atau kasih berkah ke yang nurut. Intinya, teknologi ini nggak bikin dia dajal, tapi bisa jadi alatnya. Kayak senjata yang bikin fitnahnya lebih gampang nyebar. Yang bikin beda, kekuatan aslinya dari Allah, bukan dari server atau baterai. Jadi, kalau dia muncul, mungkin dia nggak butuh wifi. Tapi kalau dia pakai tech, ya ini yang paling masuk akal. Kamu sendiri, kalau dajal muncul besok, teknologi mana yang paling kamu takutin? Semuanya. Tapi kalau kita membuat gambaran nih, kita bayangkan nih secara real time dan secara nyatanya, kayak gimana sih penggunaan untuk sehari-hari Dajjal dalam mempengaruhi atau menghasut kita. Terus aku juga mau menambahkan, eh, di sini juga ada yang mengatakan bahwa ada anomali hari. Jadi hari seakan-akan semakin panjang satu hari seperti 1 tahun atau dan seterusnya. Menurutmu ini gimana? Iya, kalau kita bayangin Dajjal muncul sekarang, real time, gak cuma cerita. Dia bakal mainin kita lewat hal-hal yang kita pakai setiap hari, tanpa kita sadar. Misalnya pagi-pagi, kamu buka HP, ada notif pesan dari ayahmu yang udah meninggal. Deepfake suara, foto, bahkan video call. Dia bilang, aku baik-baik aja di sini. Ikut aja orang ini. Dia yang bener. Kamu langsung nangis, percaya, karena rasanya nyata. Siang, kamu lagi di jalan, tiba-tiba langit gelap, hujan deras, drone atau satelit yang dia kontrol bikin cuaca gila. Orang panik, tapi dia muncul di layar besar kota, bilang ikut aku bisa hentikan ini. Kamu lihat orang lain langsung patuh, karena takut. Malam, kamu tidur, tapi mimpi-mimpi aneh. Neuralin atau chip di otak bikin kamu lihat surga, cahaya, keluarga, kenyamanan. Bangun pagi, kamu langsung mikir, ini beneran, aku harus nurut. Soal anomali hari, hari jadi panjang kayak 1 tahun, atau 1 hari jadi 1 bulan. Itu dari hadis juga kan? Ada yang bilang, waktu terasa beda, atau beneran berubah. Menurutku, ini bisa 2 cara. Pertama, supernatural. Allah bikin waktu melengkung, biar fitnahnya lebih lama. Orang lebih gampang goyah. Kedua, teknologi. Dajjal pakai AI buat manipulasi persepsi waktu. Bayangin, dia kasih obat atau sinyal ke otak. Kamu ngerasa 1 jam cuma 10 menit, atau sebaliknya. Atau, dia bikin hari-hari terulang lewat berita palsu, simulasi, sampai kamu bingung. Ini hari apa lagi? Intinya, dia nggak perlu bikin bumi berputar lambat. Cukup bikin pikiran kita yang lambat, yang bingung. Dan itu yang paling ngeri. Kita nggak sadar lagi mana real, mana tipuan. Kamu kalau lagi terjebak gitu, apa yang bakal kamu lakuin buat balik ke jalan bener?